Kita telah meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence (EDD) dan atau pemblokiran atas kurang lebih 36.191 rekening serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan atau NIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sah OJK pastikan pinjol bisa akses semua data kalian melalui NIK OJK, bahkan blokir rekening. Nah, seperti apa itu informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gamai. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita dengarkan dulu ya video dari seorang teman yang kehilangan ratusan juta gara-gara dia kaget kenapa ada Shopee bisa tahu semua datanya. Guys, ini jam 10 malam, gue nggak tahu lagi ini kenapa bisa kejadian ini sama keluarga gue. Jadi adik gue tuh ketipu, bener-bener yang modusnya itu yang polisi dengan instansi polisi dengan mengatasnamakan bahwa dia terjerat pengiriman narkoba, guys. Jadi prosesnya tuh sama. Sebenarnya tuh gue sering baca ini, Cok. Jadi ditelepon, terus disuruh ke Zoom meeting, terus dia disuruh share screen, guys. Iya, share screen HP-nya. Total kerugian yang ditransfer itu ada sekitar, kalau aku hitung tuh setelah aku cross check ada sekitar 240 juta. Itu sudah termasuk sama pay letter. Jadi dia tuh maksa kita pay letter, guys. Karena dia share screen, karena dia lihat HP kita kan. Pokoknya inti dari segalanya itu dia ngancem nggak boleh ngasih tahu ini ke siapa-siapa. Terus dia tuh pengancaman katanya nicknya itu udah kesebar di mana-mana. Jadi kayak misalkan lu mau beres, uang lu tuh dititipin dulu di dia gitu, yang secara nggak masuk akal aja gitu kan. Telepon, Zoom call, share screen. Dia maksa adik gua buat buka aplikasi pinjol, dan itu untungnya banget, puji Tuhan itu nggak gol. Tapi yang kena itu Shopee Pay Later sama Cbank. Jadi kalian hati-hati ya. Gue udah telepon BCA, Blue BCA-nya, OJK besok Senin sih, karena ini hari Sabtu ya, karena tutup kan semua BUMN. Terus Mandiri nggak bisa dimintain tolong, guys, karena penerima rekeningnya itu dua, BCA sama Mandiri, dan Mandiri ini nggak bisa diajak kerjasama kayak gitu. Terus ada yang bertanya, masih nggak paham kok bisa dari pay letter. Terus dia jawab, adikku screenshot HP-nya dipandu dipaksa bikin pay letter kak. Kemudian ternyata korbannya bukan hanya satu, banyak sekali. Ada yang terkena 33 juta, ada yang terkena 12 juta, ada yang terkena 2 juta. Terus dia bilang, ngapain ada orang telepon diangkat, dis ekonomi jangan sampai angkat teleponnya, bahaya. Terus dia jawab, ketakutan kak, gara-gara nick, alamat, sama nama lengkapnya si penipu itu tahu. Dan saran terbaiknya adalah, guys, sekedar saran, kan di HP kita tuh ada fitur blokir panggilan, nomor baru. Nah jadi tiap ada nomor baru yang telepon tuh pasti langsung ketolak panggilannya. Aktifin fitur itu, terutama di HP orang tua kalian. Soalnya kalau kita jauh tuh kadang ada orang tua yang iya aja pada telepon gitu. FYI di WA juga ada kok fiturnya, tingkatkan panggilan nomor telepon, heningkan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Betul sekali, selalu saya sampaikan jangan terlalu kepo dengan nomor tidak dikenal. Kalau dia perlu, dia pasti WA kalian dulu. Nah teman-teman, jadi seperti ini kadang-kadang ya, saya tidak menyalahkan siapapun ya. Kadang-kadang ada seorang yang menyepelekan informasi yang sering dibagikan. Kadang-kadang aku nggak minjol kok, aku nggak punya ini kok, aku nggak punya itu kok, gitu ya. Nah kadang-kadang yang seperti itulah yang dimanfaatkan oleh orang. Karena apa? Dia ini bisa tahu nih data kita, kemudian dia bisa tahu bahwa kita ini orang ada duit, mungkin dilihat dari segala transaksinya. Ujung-ujungnya kemudian mereka langsung dapatkan datanya, ujung-ujungnya mereka langsung melakukan yang namanya scam. Yang seperti ini memang sering sekali ditujukan kepada mereka-mereka yang terlihat transaksinya banyak.
Nah, kadang-kadang bertanya dari mana mereka bisa tahu transaksi? Jangan salah, data kita aja udah bisa terjual di mana-mana, otomatis mereka bisa tahu segala tindak tanduk kita. Tinggal bagaimana mereka bisa masuk ke dalam data kita dan mengambil semuanya. Jangankan kalian, saya yang membagikan seperti ini aja juga masih sering teledor, masih sering sekali mendapatkan penipuan yang seperti ini, apalagi buat kalian yang memang tidak mau tahu. Dan selalu kalian kunci bahwa kejadian seperti ini selalu dilakukan di hari, kalau tidak Jumat, Sabtu, atau Minggu, karena mereka tahu di hari-hari ini pasti akan sulit yang namanya untuk melakukan pengaduan, ataupun kalian coba untuk menghubungi pusat-pusat seperti perbankan ataupun cyber ataupun Saga Pasti. Nah, itu kuncinya kalau kalian ditelepon dari orang tidak dikenal gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, ada beberapa rekan bank membagikan tweetnya yang mengatakan bahwa sah per 1 Juli seluruh riwayat pinjaman kita dihapuskan dari Slik OJK. Berarti informasi ini panggilan kepada seluruh karyawan bank. Sekarang hasil Slik jika kreditnya sudah lunas, riwayatnya tidak tercantum kecuali yang bersangkutan masih mempunyai pinjaman aktif, riwayat kreditnya masih terlihat secara keseluruhan. Bagian analis pasti tambah mumet. Berarti kalau dari kata-kata ini, untuk pinjol yang dihapus bukukan, untuk pinjol yang dialihkan kepada pihak ketiga, untuk pinjol yang dialihkan kepada asuransi dan sudah dilunaskan, itu pasti sudah tidak ada lagi tercatat di Slik OJK. Karena diinformasikan ada nasabah dengan Call 5 yang dulu-dulunya karena kredit macet, itu sekarang sudah tidak terlihat lagi. Selama pinjaman itu sudah lunas, apakah itu dilunaskan, dihapus bukukan atau dialihkan, itu semua tidak akan terlihat lagi. Tetapi kalau masih ada yang aktif alias masih dicicil dan dibayarkan, itu akan tercatat di Slik OJK dan terhitung call 1 alias lancar. Sudah berlaku per Juli kemarin, 1 Juli, karena ada yang mengatakan bahwa nasabahnya dulunya punya beberapa pinjaman, tapi sekarang pada saat dicek ulang hanya tersisa 2 lembar dan itu pun yang aktif saja alias yang lancar saja, sehingga yang dulunya call 5 sudah tidak ada lagi. Alhamdulillahnya sekali pernah saya sampaikan kepada kalian, semakin kita banyak bergerak, apalagi semakin banyak orang yang galbay menunjukkan bahwa ke pemerintah, saya tidak mau bayar Pak karena penipuan, saya belum bisa bayar Pak karena di PHK, saya belum bisa mampu bayar Pak karena hutangnya berbunga-bunga. Ujung-ujungnya apa? Pemerintah mengikuti yang namanya kebiasaan kita galbay dan Slik OJK mengikuti kita. Sama halnya seperti saat ini OJK mengatakan bahwa OJK saat ini sah sudah bisa memberikan akses kepada perbankan untuk memblokir rekening kita yang terkoneksi dengan NIK KTP kita. Nah, pernyataan ini disebutkan oleh OJK terkait dengan pinjol dan judol. Jadi artinya teman-teman sekarang sudah harus bisa memastikan. Kalau kalian mengatakan, kenapa ya Mbak dia bisa tahu keluarga kita? Kenapa ya Mbak dia bisa tahu rumah kita? Kenapa ya dia bisa tahu suami kita? Ini buat para pemula galbay. Ingat ya, OJK sudah menyatakan seperti ini. Artinya apa? Baik perbankan ataupun pinjol, mereka punya akses 100% untuk mengakses NIK kita. Nah, inilah sering terjadinya kebocoran data. Apalagi mereka bisa tahu yang namanya transaksi kita. Walaupun mereka tidak bisa mengambil saldo kita, mereka bisa tahu transaksi kita, uang kita, dan segala macamnya. Dan itu apabila terkait dengan judol, sudah pasti semuanya akan diblokir. Nah, ini hati-hati sekali buat teman-teman semuanya. Ingatkan keluarga kalian, selain dari pemblokiran rekening, biasanya untuk keluarga-keluarga yang menerima KIP ataupun bantuan-bantuan dari pemerintah, jika ada salah satu keluarga kalian yang terkoneksi dengan judol, itu semuanya akan diberhentikan oleh pemerintah. Nah, apalagi terkait dengan pinjol, penggunaan pinjol ilegal, buat teman-teman semua pastikan yang terkoneksi dengan pinjol ilegal ini bisa dipastikan juga akan terblokir rekeningnya, dan penerimaan untuk KIP ataupun bantuan pemerintah juga akan dibatasi. Jadi buat teman-teman semuanya jangan heran lagi ke depan kalau seandainya kenapa ya bisa begini, kenapa ya bisa begitu, karena ini sudah disahkan oleh OJK dan dipastikan semuanya bisa mengakses. Dan buat kalian hati-hati yang memang sudah tidak menggunakan pinjol lagi, akunnya tolong untuk ditutup dan jangan terima telepon tidak dikenal ataupun kalian terperdaya dengan ancaman-ancaman e-tilang ataupun hadiah-hadiah scammer-scammer ataupun pekerjaan-pekerjaan online yang tidak jelas yang ujung-ujungnya bisa mengarahkan kalian kepada pinjol lagi. Gimana teman-teman ya? Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, membuka wawasan kalian lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.